Halo Mas Anung, Halo, selamat sore. selamat sore. Apa Sudah kabar sore. nih? Baik, baik. Sudah. Aduh. Oke, 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 oke. Ya, Tempatnya asik saya banget lebih itu. baik Lagi banget. di Jogja nih Mas ya? Iya, Oh, hey. Mas, di Jogja lagi ada apa nih Mas? Lagi ada project kah atau memang lagi menikmati waktu eh, new normal aja nih Mas Anung? saya memang udah di Jogja, udah 3 bulan yang Mm-mm. lalu. Jadi Ya memang lockdown memang di sekarang Jogja, iya. Dan di apa namanya, memang di Mm, udah beberapa produksi ini saya produksi film ini kan saya di Jogja terus gitu. iya, Jadi memang iya. Jogja bukan bukan pulang ke rumah, pulang kampung. Jogja emang rumah Mm, saya. oke. Jadi kalau dibilang pulang tuh ya pulangnya ke Jogja begitu ya? Pulangnya pulang ke Jogja, iya, betul. Oke. Nah, eh, terakhir di postingan Instagram saya ngeliat Mas Hanung sempat juga ada diskusi lah ya sama Pak Ganjar ya, atau Mas Ganjar lah ya, Ya, Gubernur Jawa Tengah kan, ngulik-ngulik sedikit juga tentang Kota Lama Semarang. Kebetulan ya. saya juga cukup menikmati suasana Kota Lama Semarang yang sekarang dengan Kota Lama Ya, Semarang yang baru. Ada sedikit cerita. Kalau Mas Hanung kenapa sih atau ada apa sih dengan Kota Lama Semarang ini? Boleh kasih sedikit bocoran dong ke kita dong. sebenarnya mengenal kota kota lama Semarang itu sejak film Ayat Cinta karena semua syuting film Ayat Cinta kan di Semarang. Jadi kan Semarang itu bisa apa ya bisa bisa dijadikan semacam studio. Saya pada saat itu membayangkan begitu karena bangunan-bangunannya masih artistik ya kan bangunan peninggalan kolonial itu Ya. memiliki ciri khas yang apa ya yang ciri khas yang sangat artistik di bagian-bagian detail-detail bangunan seperti apa ya di jendela itu tuh selalu ada apa ya ada ornamen-ornamen yang kadang itu diabaikan oleh arsitek-arsitek bangunan-bangunan modern. Nah, itu yang membuat saya di kamera itu kelihatan kelihatan bagus. Nah, pada saat Ayat Cinta, saya membuat itu dan saya jatuh cinta dengan Kota Lama. Cuma persoalannya di Kota Lama itu seperti itu tempat yang terabaikan, ditinggalkan sehingga tidak terurus. Terus ada setiap blok itu tuh punya preman-preman sendiri. Terus kemudian bahkan Hmm. ada semacam apa ya? Ada semacam pungutan-pungutan liar yang terjadi di sana. Itu Hmm. yang membuat film siapapun yang syuting di sana atau siapapun yang melakukan karya di sana itu mendapatkan semacam apa ya mendapatkan semacam kesulitan dan harganya menjadi mahal. Padahal Hmm. untuk kelas apa namanya untuk kelas syuting di luar Jakarta mestinya kan harganya bisa lebih murah gitu kan. Karena kalau tidak begitu apa untungnya saya harus syuting di luar Jakarta. Karena itu makanya semuanya pada syuting di Jakarta gitu kan. Nah, ini yang membuat saya akhirnya berpikir Semarang sebagai tempat alternatif selain Jakarta yang dipakai buat syuting dan juga sebetulnya kota Semarang itu dekat sekali dengan kota-kota yang di mana kebudayaan seniman dan budayawannya itu banyak seperti Jogja, Solo, Salatiga, terus kemudian Pekalongan, Cirebon, ya kan, Tegal dan sebagainya itu kan sebetulnya kan punya Hmm. apa namanya punya seniman budayawan yang juga cukup bagus dan mereka bisa melakukan syuting ketika atau melakukan aktivitas kebudayaan di Semarang. Nah, Semarang ini bisa menjadi semacam kota kota budaya di samping sebagai sebuah kota perdagangan di Jawa Tengah. Nah, karena itu makanya setiap kali saya mau bertemu dengan kepala daerah, saya selalu mengatakan itu. Semarang, kota lama itu tuh bisa menjadikan destinasi wisata. Terbukti dengan adanya Los Angeles gitu kan. Oh, sebelum Ya. adanya Hollywood kan Los Angeles itu apa gitu kan. Nah, dengan adanya Hollywood, justru malah Los Angelesnya itu apa namanya lebih terkenal Hollywoodnya dibandingkan dengan Los Angelesnya gitu kan gitu. Nah, ini juga seperti itu sebetulnya. Mungkin kota lama bisa menjadi lebih dikenal kalau ketika itu ketika itu dikelola dengan baik. Tentunya ya siapa yang mengelola? Yang mengelola adalah pemerintah gitu kan. Pemerintah dengan menggandeng mungkin BUMN menggandeng pengusaha-pengusaha setempat gitu kan. Dan alhamdulillah itu baru terlaksana sekarang. Padahal saya bicaranya udah lama dan di eranya Pak Ganjar ya kan itu semua terjadi gitu kan. Nah, makanya kemarin kemudian saya memberikan apresiasi kepada Pak Ganjar bahwa
apa yang manuver dari Pak Ganjar, sebagaimana yang dilakukan Pak Ahok pada saat itu, gitu kan, membersihkan Jakarta, kota lama Jakarta itu tuh sebenarnya klop gitu kan. Itu sih sebenarnya jadi ngelihat kota lama sekarang itu jadi kayak wow, ini bisa jadi sudut Broadway gitu kan. Nah, kemarin Ya, betul. kemarin saya sampaikan bahwa ada di dalam kota lama itu ada sebuah gedung pertunjukan yang sangat bersejarah sekali, di mana gedung pertunjukan itu tempat pertama, bukan tempat pernah pada saat itu ada seorang mata-mata Perang Dunia Kedua bernama Matahari, ya, bernama Matahari. Oke. Itu tuh Ya, sangat ya. dikenal sekali, dan dia pentas di situ. Dan Matahari itu kan sebetulnya kan tokoh spy, orang cewek Belanda kalau tidak salah ya, Ya, cewek ya. Belanda yang mampu masuk ke takaran, terus kemudian ke Hitler dan sebagainya lah pokoknya itu. Itulah pokoknya. Jadi setahu saya itu ya. Jadi ke tempat gedung pertunjukan itu sangat sangat bersejarah, dan kalau itu dibangun sebagaimana gedung kesenian Jakarta, udah lengkap. Dari kota lama itu di samping pedestrian bisa dipakai buat syuting, bisa dipakai buat selfie, bisa dipakai buat jualan, dan juga ada semacam gedung pertunjukan yang dipakai buat kayak Broadway untuk menampilkan seni teater, seni panggung dan sebagainya. Nggak lupa juga kayak nggak jauh dari Kota Lama ada Pelabuhan Tanjung Mas yang bahkan bertahun-tahun lalu almarhum Didi Kempot pun menulis lagu tentang Oh Tanjung iya, Mas, betul. ya, Iya, begitu ya. betul, Artinya kan betul, betul, betul. memorable sekali. Tidak hanya untuk orang Hmm. Semarang, tidak hanya untuk orang Jawa, begitu ya. Tapi Ya, mungkin ya, untuk banyak sekali masyarakat Indonesia punya ya, kenangan tersendiri tentang ya, Kota Semarang, begitu ya, Mas ya, Anung. ya, ya, Nah, ya, betul. kalau kita bicara lagi nih Mas, ini agak sedikit kita singgung mengenai masa pandemi gitu kan, Ya, COVID-19, banyak sekali keterbatasan pekerja untuk bisa melakukan aktivitas pekerjaannya. Nah, kalau dari sisi sineas sendiri nih ya, Mas Anung sebagai seorang sutradara begitu ya, gimana sih supaya tetap bisa produktif di masa pandemi? Kalau kita tahu kan di The Bramantios ada film pendek tuh ya, yang ya, dibikin sama anak-anak di rumah. Nah, ya. itu kan salah satu cara untuk bisa produktif. Nah, kalau selain itu apa yang dilakukan Mas Anung? Selain itu tidak ada sebetulnya. Paling membantu membantu istri saya mendapatkan endorsement dari beberapa produk, terus kemudian biasanya yang mengerjakan itu ada timnya dia sendiri gitu kan, ada timnya dia, terus akhirnya kemudian ya udah, daripada saya nggak ngapa-ngapain, akhirnya saya yang ngerjain itu, jadi bikin iklan, ya kan, bikin iklan tapi di rumah, yang main ya saya sendiri kameramennya, terus kalian juga ngedit gitu kan, terus kalian juga ngedirect gitu-gitu, jadi seperti tim dokumentasinya istri saya begitu gitu kan. Nah, tapi selain itu tidak ada yang lain. Mempersiapkan film terbaru seperti Gatot Kaca, saya menyiapkan itu. Kebetulan planning film Gatot Kaca saya itu kan dimulai mestinya syuting di April ya, mestinya kita syuting di April, sampai kemudian sekarang sampai hari ini itu hari terakhir syuting mestinya ya gitu kan. Tapi tadi kemudian berhenti karena pandemi. Nah, waktu yang seperti ini, waktu pandemi ini, saya manfaatkan untuk untuk melakukan riset kembali lagi, melakukan riset tentang wayang, melakukan riset tentang Mahabharata, tentang tokoh Gatot Kaca dan sebagainya. Jadi malah punya waktu panjang untuk menggali kembali gitu kan, dan akhirnya saya menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang muncul di skenario saya, yang akhirnya kemudian saya rombak gitu kan. Jadi saya rombak. Jadi kalau apa yang sudah beredar di apa yang sudah beredar di media massa saat ini, Gatot Kaca ceritanya A, B, C segala macam, sekarang udah berubah, sekarang sudah tidak seperti itu lagi gitu. Oke, Mas, saya sambil bacain komen dan juga pertanyaan dari followers ya yang lagi nonton kita nih Mas ya. Banyak banget ini Mas, saya mau menyapa beberapa, terus juga ada yang nanyain soal film Tersanjung Mas, nanti dijawab sekalian ya. Ada yang nanyain film Tersanjung yang harusnya kan tahun ini nih rilis ya, tapi ternyata harus tertunda karena pandemi. Terus juga banyak yang nanya, Mas Hanung bisa nggak sih kita bikin film yang booming dan kemasannya kayak drama Korea, padahal drama Korea kan gitu-gitu aja ceritanya ya, kayak FTV.
tapi settingannya bagus dan ceritanya enak untuk diikutin. Itu Ya. ada pertanyaan Ya. dari Ibu Isni di Ciledug. Ya. Iya, Ya. Ya. Mbak Isni ya. Terus ada beberapa lagi nih Mas, nanti saat-saat saya baca lagi, sekalian nanti Ya. bisa dibahas. Satu-satu aja. Oh, satu lagi. Dari Haryo nih, kalau milih talent gimana sih Mas castingnya? Apakah memang sebenarnya ketika mau bikin film Tersanjung atau Gatot Kaca nih, sebelum film itu mulai, bahkan sebelum praproduksi udah tahu nih kira-kira siapa yang bakal meranin tokoh-tokoh di film ini gitu. Kayak gimana sih Mas? Casting. Proses casting ya kita pasti memiliki bayangan tentang tokoh yang diperankan di dalam skenario gitu kan. Terus kemudian kita kita melakukan casting, kita searching ke beberapa Instagram, ke beberapa akun Twitter, ya kan. Nah itu kadang-kadang kan buat mereka yang aktif di sosial media, ya kan, acting seperti kayak misalnya Emon, ya kan. Emon itu kan dia bukan seorang aktor kan gitu kan, tidak dikenal sebagai seorang aktor, tetapi cara dia mengeluarkan pemikirannya, ekspresinya dan sebagainya itu menggelitik, ya kan, sehingga kemudian membuat daya tarik. Nah, kita sama kok, sutradara, casting director, produser itu sama kayak teman-teman semuanya. Kalau melihat sesuatu hal yang menarik, ya pasti akan kita dekati, pasti akan kita approach dia untuk bekerja sama. Itu sudah lumrah, sudah jamak lumrah. Jadi itu sama halnya, jadi tidak perlu harus melakukan pembayaran ketika ada casting dibuka terus kemudian membayar apa segala macam, itu tidak pernah dilakukan, ya kan. Jadi teman-teman semuanya sebetulnya kalau menghendaki untuk bisa main film apa segala macam, ya aktif saja di sosial media sekarang. Aktif di sosial media, aktif di Instagram, aktif di Facebook, gitu kan. Rata-rata semua casting director melihat itu, gitu kan. Kita jarang sekali sekarang membuka casting, open casting itu jarang, karena sudah ada Instagram, gitu. Itu sih sebetulnya. Oke. Ada pertanyaan juga dari Silvi nih Mas. Baik Abah diajak nggak sih main film Gatot Kaca? Kan Abah suka banget tuh sama Gatot Kaca kalau saya lihat ya. Gimana Mas? Ya, kebetulan tidak ada perannya. Tidak ada perannya. Iya. Kadang serba salah ya, ngajak anak sendiri dibilang aji mumpung gitu ya Mas ya. Kalau memang dia berbakat kenapa enggak gitu, tapi kan ya balik lagi sih. Semuanya jadi gini ya. Jadi film itu sebuah seni yang sulit kita untuk melakukan nepotisme di situ di dalamnya. Jadi kalau mungkin teater panggung itu mungkin bisa gitu kan. Seorang anak saya bisa dimainkan di situ, karena kalau di panggung itu kan kalau misalnya orang menjadi orang Belanda gitu kan, tidak perlu dia sebagai orang Belanda betulan, ya kan, cukup orang Indonesia kemudian di make up gaya Belanda. Tapi kalau film nggak bisa, kalau dia memang bertampang Indo, ya dibutuhkan misalnya kayak gini, kayak saya membuat film Bumi Manusia, ya kan, film Bumi Manusia. Analis itu Indo, tidak mungkin kemudian saya meminta untuk adik saya untuk main gitu kan, atau adiknya Saskia atau Saskia ya kan memainkan di situ gitu kan, nggak bisa. Terus kemudian kita mengubah skenario, terus kemudian harus dipakai jilbab hanya karena Saskia kepengen main atau harus tidak bisa gitu kan, karena kita ini betul-betul menjadi abdinya skenario, menjadi abdinya film. Kalau konsepnya film bahkan ketika konsep filmnya itu religius gitu kan, saya membuat film religi gitu kan, belum tentu juga Saskia yang bisa main gitu loh. Jadi memang tergantung dari filmnya, tergantung dari karakter yang sedang dibangun di situ. Nah, pada saat saya membuat film Hijab, Saskia main di situ, ya kan, karena memang dibutuhkan betul karakter yang memang seperti dia. Jadi dia yang main gitu akhirnya. Kebetulan pada saat itu film itu juga kami produce sendiri gitu kan. Jadi jadi ceritanya diangkat memang cerita dari kami gitu kan. Jadi makanya kemudian Saskia bisa terlibat di situ. Jadi itu, nah di film pendek saya Saskia juga tidak nongol kan, jarang sekali nongol gitu kan. Karena apa? Karena fokusnya memang ada di Kaba, fokusnya ada di Kala gitu kan. Jadi tergantung bagaimana
film itu dipilih. Kita mau membuat film apa gitu kan. Nah, kita sangat sangat setia kepada Dari Haryo nih, kalau milih talent gimana sih Mas castingnya? Apakah memang sebenarnya ketika mau bikin film tersanjung atau Gatot Kaca nih, sebelum film itu mulai, bahkan sebelum praproduksi udah tahu nih kira-kira siapa yang bakal meranin tokoh-tokoh di film ini gitu. Kayak gimana sih Mas? casting. Mm-mm. Proses casting ya kita pasti memiliki bayangan tentang tokoh yang diperankan di dalam skenario gitu kan. Terus kemudian kita kita melakukan casting, kita searching ke beberapa ke beberapa Instagram, ke beberapa akun-akun Twitter, ya kan. Nah itu kadang-kadang kan buat mereka yang aktif di sosial media, ya kan, acting seperti kayak misalnya Emon, ya kan. Emon itu kan dia bukan seorang aktor kan gitu kan, tidak dikenal sebagai seorang aktor, tetapi cara dia mengeluarkan pemikirannya, ekspresinya dan sebagainya itu menggelitik, ya kan, sehingga kemudian membuat daya tarik. Nah, kita sama kok, sutradara, casting director, produser itu sama kayak teman-teman semuanya. Kalau melihat sesuatu hal yang menarik, ya pasti akan kita dekati, pasti akan kita approach dia untuk bekerja sama. Itu sudah lumrah, sudah jamak lumrah. Jadi bagi itu sama halnya, jadi tidak perlu harus melakukan pembayaran ketika ada casting dibuka terus kemudian membayar apa segala macam, itu tidak pernah dilakukan, ya kan. Jadi teman-teman semuanya sebetulnya kalau mengendaki untuk bisa main film segala macam, ya aktif saja di sosial media sekarang. Aktif di sosial media, aktif di Instagram, aktif di Facebook, gitu kan. Rata-rata semua casting director melihat itu, gitu kan. Kita jarang sekali sekarang membuka casting, open casting itu jarang, karena sudah ada Instagram gitu. Itu sih sebetulnya. Oke. Ada pertanyaan juga dari Silvi nih Mas. Baik Abah diajak nggak sih main film Gatot Kaca? Kan Abah suka banget tuh sama Gatot Kaca kalau saya lihat ya. Gimana Mas? Kebetulan tidak ada perannya. Tidak ada perannya. Iya. Kadang serba salah ya, ngajak anak sendiri dibilang aji mumpung gitu ya Mas ya. Kalau memang dia berbakat kenapa enggak gitu, tapi kan ya balik lagi sih. Semuanya jadi gini ya. Jadi film itu sebuah seni yang sulit kita untuk melakukan nepotisme di situ di dalamnya. Jadi kalau mungkin teater panggung itu mungkin bisa gitu kan, seorang anak saya bisa dimainkan di situ, karena kalau di panggung itu kan kalau misalnya orang menjadi orang Belanda gitu kan, tidak perlu dia sebagai orang Belanda betulan, ya kan, cukup orang Indonesia kemudian di make up gaya Belanda. Tapi kalau film nggak bisa. Kalau dia memang bertampang Indo, ya dibutuhkan misalnya kayak gini, kayak saya membuat film Bumi Manusia, ya kan, film Bumi Manusia. Analis itu Indo, tidak mungkin kemudian saya meminta untuk adik saya untuk main gitu kan, atau adiknya Saskia atau Saskia, ya kan, memainkan di situ gitu kan, nggak bisa. Terus kemudian kita mengubah skenario, terus kemudian harus dipakai jilbab hanya karena Saskia kepengen main, atau harus tidak bisa gitu kan, karena kita ini betul-betul menjadi abdinya skenario, menjadi abdinya film. Kalau konsepnya film bahkan ketika konsep filmnya itu religius gitu kan, saya membuat film religi gitu kan, belum tentu juga Saskia yang bisa main gitu loh. Jadi memang tergantung dari filmnya, tergantung dari karakter yang sedang dibangun di situ. Nah, pada saat saya membuat film Hijab, Saskia main di situ, ya kan, karena memang dibutuhkan betul karakter yang memang seperti dia. Jadi dia yang main gitu akhirnya. Kebetulan pada saat itu film itu juga kami produce sendiri gitu kan. Jadi jadi ceritanya diangkat memang cerita dari kami gitu kan. Jadi makanya kemudian Saskia bisa terlibat di situ. Jadi itu, nah di film pendek saya Saskia juga tidak nongol kan, jarang sekali nongol gitu kan. Karena apa? Karena fokusnya memang ada di Kaba, fokusnya ada di Kala gitu kan. Jadi tergantung bagaimana film itu dipilih. Kita mau membuat film apa gitu kan. Nah, kita sangat sangat setia kepada konsepnya.
Ada juga yang nanya nih, Yuni nih katanya, Mas katanya cari-cari naskah dong di Wattpad, banyak tulisan yang bagus gitu ya, banyak novel-novel yang bagus, yang sayang kayaknya kalau nggak digarap ke layar lebar. Boleh, masalahnya gini, masalahnya saya juga lagi nyiapin film besar gitu kan, makanya jarang sekali saya membaca Wattpad dan saya lagi banyak membaca karya-karya sastra seperti seperti Mahabharata ini sekarang ya kan lagi saya kulik semuanya, terus saya membaca lagi Baba Tanah Jawi gitu-gitu. Jadi saya lagi belum membaca novel-novel yang novel-novel yang remaja, novel-novel Yang pop dengan begitu lah ya. drama-drama yang ringan gitu saya belum gitu kan, belum ke arah sana nanti pada suatu. Jadi memang pada dasarnya saya nggak suka, saya tidak suka membaca drama-drama yang ringan gitu loh. Saya menyukai drama-drama yang memang heavy gitu kan. Terbukti memang film-film saya memang dikenal sebagai sutradara yang membuat drama-drama ringan, tapi sebetulnya saya tidak suka dengan itu. Jadi untung mumpung pada saat pandemi seperti ini, ya kan saya jadi melakukan sesuatu hal yang saya suka gitu kan. Jadi kalau bisa di Wattpad ada kisah-kisah yang buat saya menarik dan dengan drama yang cukup berat, saya akan melakukan itu. Saya pasti akan suka gitu. Oke, nah ini banyak yang nanyain juga nih di komentar ya kan, kalau misalnya saya punya naskah, bisa nggak sih saya kirim ke Mas Anung untuk dipelajari, kali aja cocok itu bisa diangkat ke layar lebar nih dari Yuni. Bisa saja, kirim saja naskahnya di dapurfilm@gmail.com. Dapurfilm@gmail.com tuh Yuni, catet ya. Nah, ini Ya, ada silakan. pertanyaan dari Fauzi Remon nih, Mas Anung. Ada rencana nggak sih sutradarain film musikal anak Indonesia? Karena menurut saya menarik nih untuk generasi muda sekarang. Karena film-film Indonesia, terutama film anak, sebenarnya beberapa tahun terakhir sudah mulai banyak. Tapi memang film musikal yang masih agak jarang, Mas Anung. Ya, cukup menantang, tapi saya belum menemukan cerita-cerita yang tepat sebetulnya. Mungkin saya lagi menyukai fabel, cerita-cerita dongeng seperti Bawang Merah Bawang Putih, Timun Mas gitu kan. Ya mungkin itu menjadi salah satu alternatif alternatif yang saya pilih nanti gitu kan. Karena saya lagi berpikir kayaknya lucu kali ya bikin film Bawang Merah Bawang Putih tapi musikal gitu kan. Jadi memang buat anak-anak juga gitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau di masa pandemi ini, Mas Anung nih ya kan, itu kebiasaan masyarakat untuk bisa menikmati film itu kan udah mulai berubah karena bioskop juga kan tutup gitu kan. Tapi mereka tentu punya cara lain, misalnya lewat platform digital buat menikmati film. Nah, kalau Mas Anung sendiri ngelihat kebiasaan masyarakat Indonesia nih, terutama ketika nanti mungkin new normal sudah berlaku gitu ya, yang tadinya nonton di bioskop sekarang jadi lebih menikmati nonton film lewat platform digital nih Mas. Terus bioskop jadi sepi, gimana Mas? Saya rasa itu yang harus diantisipasi bersama. Tapi kemarin saya agak terkejut dengan pernyataan Saskia gitu kan, soal film di bioskop dan film di OTT gitu kan. Aduh. Saya sama Saskia itu biasanya setiap kali ada film baru, baik itu film Indonesia maupun film luar itu nggak harus Hollywood ya, ada dari India juga, ada dari Korea juga gitu kan. Yang bagus, yang dibicarakan, ya kan, itu kami langsung nonton, gitu. Kami langsung menonton. Terus kami menikmati itu, gitu kan. Terus kadang-kadang di rumah kita diskusi soal itu, segala macam. Nah, ketika bioskop tidak ada sekarang dan semua berpindah ke OTT, ya kan, saya saya melihat Saskia jarang sekali untuk menonton. Terus kemudian saya nanya, kenapa kamu tidak menonton? Itu kan banyak sekali film-film Korea, series-series Korea, atau bukan series, juga series-series yang bagus di Netflix, di iFlix, di Click Film gitu kan. Kenapa kamu tidak menonton itu gitu kan? Dia bilang nonton film itu buat saya di bioskop gitu. Ya kan. Kenapa? Entah kenapa saya merasa bahwa ketika saya nonton di handphone itu bukan nonton film gitu. Dia bilang gitu. Dia nonton film itu meskipun di tempat saya kemarin saya membeli film Onward yang keluaran Pixar yang terbaru itu kan, Onward ya itu. Onward saya beli di Apple iTunes Apple, terus kemudian saya download dan kebetulan di tempat saya itu ada
semacam home theater gitulah gitu loh. Ya Ya. kan ada home theater di Jogja tuh ada home theater. Kami nonton bareng-bareng sama anak-anak juga nonton segala macam. Di situ Saskia tidur dia. Jadi terus kemudian sampai anak saya itu bangunin. Ayo Bi bangun dong, kenapa tidur sih? Gitu kan segala macam. Dan di situ kemudian saya tanya, kenapa bosan ya gitu kan? Dia bilang iya, saya merasa bahwa saya nggak bisa menikmati nonton di rumah gitu kan. Karena nonton bioskop itu adalah nonton film itu buat saya adalah nonton di bioskop gitu. Nah, ini menarik buat saya. Jadi sebetulnya aktivitas sinema di sinema itu sebetulnya bukan hanya nonton film, tapi aktivitas di dalam sinema itu sebetulnya kita menikmati interaksi bersama-sama antara baik antara diri kita maupun orang lain yang tidak kita kenal dalam menikmati suasana magic di dalam sebuah film gitu loh. Iya. Jadi misalnya ada perasaan sedih gitu kan, itu tuh kadang-kadang dia mendengar suara tangisan dari penonton. Terus ketika ada suatu hal yang lucu bisa tertawa bersama gitu kan. Sensasi itu yang tidak tergantikan. Ya, itu yang kemudian membuat saya akhirnya optimis bahwa mau ada gempuran OTT segala macam ya tetap sinema punya punya sesuatu hal yang berbeda. Dulu orang mengira bahwa IMAX yang ada di Keongmas pada saat itu dianggap sebagai sebuah ini proyek rugi orang siapa yang akan nonton IMAX segala macam. Sekarang kita lihat bahwa ada tayangan IMAX, ada bioskop IMAX itu di Jakarta. Ada lebih dari dua bioskop IMAX dan penontonnya selalu penuh, apalagi film-filmnya yang ada di situ Avenger, action, itu segala macam itu penuh ya kan. Bahkan 3D ya kan. Jadi sebetulnya sinema ya kan selama masih ada keinginan manusia untuk hang out keluar dari rumah terus kemudian berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya, sinema tidak akan mungkin ditinggalkan.